Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ada setelah sekian bulan kita tidak bertemu tatap muka ya. Dan puji Tuhan, puji syukur bagi kita ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu. Kami siap Tuhan beribadah pagi hari ini. Kau Allah Immanuel, Allah yang ada bersama dengan kami. Kami naikkan syukur kami, sukacita kami. Kami mau bersorak-sorai dan merayakan kebaikan Tuhan pagi ini. Kami siap beribadah Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Raja mulia. Dia yang layak dipuji, dia yang layak disembah. setiap kami. Amin. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin.
satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya Yang yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan memberikan kita kemenangan, amin. Amin. Memberikan kita perlindungan, haleluya. Mari kita bersorak-sorai, sebab kemenangan Tuhan berikan buat setiap kita, haleluya. Say, Pam 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 hey, 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 hey. para pa 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 Say, para pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Tuhan Yesus, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. para pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Sorak-sorak yang meriah buat Yesus Tuhan, dong. Sekali lagi sorak-sorak yang meriah buat Yesus Tuhan. Yeay. Sekali lagi sama-sama saya katakan haleluya. Haleluya. Kita merayakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Hey. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita semua umat berkemenangan, amin. Haleluya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Memang kita terbatas oleh waktu, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas di tempat ini, amin. Minta kepada Tuhan, buka hatimu lebar-lebar. Tuhan akan bekerja dengan kuasanya yang tidak pernah berkurang sedikit pun dalam hidup kita. Mari buka hatimu, kita siapkan hati kita. Kami mau dengar firman-Mu. Kami buka hati kami. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, katakan namamu indah Tuhan. Namamu indah, oh Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, katakan kami cinta Engkau Tuhan. Cinta Kau selalu. Yes Lord. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Mari angkat tanganmu sekalian Bapak Ibu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dari pujian dengan sungguh-sungguh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. 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 Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Bila pagi hari ini Kau izinkan kami hadir di rumah-Mu. Satu hal yang kami tahu Tuhan, anugerah-Mu melimpah buat setiap kami pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu buat kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan pagi hari ini. Kami mau duduk diam, dengar firman-Mu. Kami menjadi pelaku firman-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu tidak perlu sia-sia pagi hari ini. Tapi berhasil apa yang Kau suruh kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan, amin. Saudara Bapak Ibu, shalom. Shalom. Haleluya. 3,5 bulan kita tidak pernah berkumpul. Karena pandemi ini sungguh sangat merupakan sebuah fenomena sekali ya sepanjang zaman ini. Di mana mengakibatkan bahwa banyak rumah ibadah yang ditutup Bapak Ibu. Namun kita sebagai orang percaya harus tahu bahwa apapun boleh terjadi. Tapi Tuhan bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah, ada satu kata-kata yang sangat membangun saya di hari-hari seperti ini Bapak Ibu. Kata-kata itu kira-kira seperti ini. Tuhan mungkin membiarkan situasi dan kondisi tidak terkendali karena mungkin itu adalah cara Tuhan supaya menyadarkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Saya ulangi bahwa Tuhan mungkin membiarkan situasi terjadi dan di luar kendali kita. Supaya apa? Supaya itu caranya menyadarkan setiap orang-orang percaya untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu mau gak mau kita harus tahu bahwa kita sedang bekerja dengan waktu yang sangat singkat. Visi gereja ini sangat berat mempersiapkan umat yang layak. Saya beberapa kali ini minggu-minggu terakhir dikagetkan dengan beberapa berita tentang duka cita. Banyak teman-teman saya yang dipanggil Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang usia masih produktif 40-50 tahun dipanggil Tuhan. Banyak sekali itu fenomena terjadi. Bahkan seorang pemain musik di sebuah gereja teman saya dipanggil Tuhan. Padahal dia masih kuat, masih luar biasa. Nah, kita ini bekerja dengan waktu loh. Kapan kita akan pulang ke rumah Tuhan, kita nggak tahu. Tapi sadarlah begini bahwa kita sedang bekerja dengan waktu yang sangat singkat ini. Supaya benar-benar kita siap menyambut Tuhan seperti mempelai wanita yang berdandan dengan begitu rupa. Menyambut mempelai laki-lakinya. Sebab itu mari
Jangan kita sia-siakan waktu yang ada yang terbatas ini. Mari sikapi penderitaan bukan dengan bersungut-sungut seperti orang-orang luar ya. Mungkin hari ini mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan pekerjaannya, menyalahkan mungkin juga menyalahkan mungkin pimpinan perusahaannya, bahkan menyalahkan Tuhan sendiri. Tapi pagi hari mari kita menjadi orang-orang yang penuh ucapan syukur pada Tuhan. Dalam bulan Juli ini kita akan banyak mendengar firman Tuhan tentang penderitaan. Namun Tuhan izinkan semua itu untuk membentuk karakter kita Bapak Ibu. Ingat bahwa karakterlah yang kita bisa bawa pulang ke surga. Harta kekayaan kita kan kita tinggal di tempat ini, bukan? Ya kan? Orang yang begitu kaya ketika mati dia cuma hanya bawa peti 2 kali 1. Tapi karakterlah yang bisa kita bawa pulang ke surga. Sebab itu dalam bulan Juli ini izinkan firman Tuhan itu menggarap hati kita demikian rupa supaya karakter kita akan disempurnakan seperti Tuhan. Nah, khususnya pada pagi hari ini kita bicara tentang penderitaan yang membuat kita punya karakter kasih yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, bila kita ini salah dalam hal mengasihi Tuhan, ya perhatikan, bila kita salah dalam hal mengasihi Tuhan, maka semua tujuan hidup kita dalam dunia ini juga akan salah. Nah, kalau kita ini mengasihi Tuhan karena sebuah motivasi yang salah, maka tujuan hidup kita jangan pernah berharap benar, pasti salah. Mari kita baca sama-sama dalam satu ayat, Markus 12 ayat yang ke-30. Satu ayat yang terkenal, satu ayat yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya dan pagi hari ini buat kita. Markus 12 ayat yang 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mungkin dalam masa nyaman waktu yang lalu, kasih seorang terhadap Tuhannya nggak jelas Bapak Ibu. Dia bisa angkat tangan dan berkata mengasihi Tuhan karena semuanya sedang melimpah. Namun saya berdoa supaya di saat goncangan seperti inilah baru terbukti kasih kita kepada Tuhan seperti apa. Di tengah-tengah penderitaan masihkah kita bisa bersyukur kepada Engkau sungguh baik seperti pujian tadi. Tuhan Yesus kau sungguh baik. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh punya motivasi yang benar dalam mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan karena satu hal yang lain. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kita ini? Yang pertama perhatian ini. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita. Yang pertama kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada orang yang terdekat sekalipun. Matius 10 ayat yang ke-37. Matius 10 ayat yang ke-37 berkata ini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sebuah firman Tuhan yang mungkin mencengangkan kita. Masa Tuhan saya nggak boleh mengasihi bapak ibu kita? Boleh. Namun kasih kita kepada Tuhan lebih daripada mereka semuanya. Amin. Nah banyak orang-orang yang hari-hari ini disadarkan dengan goncangan ini Bapak Ibu. Dalam masa yang nyaman waktu lalu, mungkin kita mengandalkan orang-orang lain. Orang yang terdekat sekali kita. Kita mungkin mengandalkan relasi kita dalam berhubungan dengan apapun. Tapi nyata ketika goncangan ini, tidak seorang pun yang bisa diandalkan. Kecuali Tuhan kita sendiri. Amin. Ketika semua terguncang, bahkan dulu orang yang kita anggap sebagai menara yang teguh bagi kita, nggak bisa menolong. Tapi hanya Tuhan yang bisa tolong kita semuanya. Dan hari ini kalau kita bisa hadir, itu karena kasih Tuhan yang nyata buat kita semuanya. Amin. Nah, di saat-saat seperti ini mari kita punya kasih yang tidak berubah kepada Tuhan. Meski di saat-saat nyaman waktu lalu, di saat-saat goncangan seperti ini, biar Tuhan dapat kita seperti kasihnya buat Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Karena Tuhan sudah nggak berubah kasihnya. Kasih Tuhan tidak lekang oleh karena panas, tidak lapuk karena hujan.
Dia punya kasih yang selalu bagi kita. Selalu baru tiap pagi buat kita semuanya. Mari kita juga mengasihi Tuhan seperti itu. Mungkin hari ini ada orang-orang yang mengasihi orang tuanya lebih daripada Tuhan. Mungkin hari ini ada orang-orang yang mengasihi anaknya. Waduh, kalau menghandle anak itu lebih daripada itu. Mari kita sadar bahwa orang tua, suami, istri, anak kita itu karena pemberian Tuhan. Mari jangan alihkan kasih kita kepada mereka. Mereka juga kita harus kasih. Tapi yang terutama kasih kita pada Tuhan. Sang memberi itu. Amin. Nah yang kedua, bagaimana mengasihi Tuhan dengan segala hati, dengan segala jiwa. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan dan akal budi kita. Yang kedua, perhatikan ini. Mengasihi Tuhan itu lebih daripada harta kekayaan dunia ini. Coba kita lihat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-15. Yohanes 12 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini Tuhan ingin kita punya kasih yang tulus kepada Tuhan. Dia ingin kita mengasihi dirinya bukan diukur karena berapa besar berkat yang kita terima dari tangannya. Nah banyak hari-hari ini yang mungkin kita tanpa sadar datang kepada Tuhan karena tangannya. Alkitab berkata bahwa banyak orang berbondong-bondong karena makan roti dan kenyang. Mereka berbondong-bondong karena apa? Terima mujizat, terima berkat. Dan itu banyak diajarkan hari-hari dalam masa nyaman yang lalu. Namun pagi hari sadarlah begini. Tuhan ingin kita punya kasih yang tulus kepada Tuhan. Bayangkan ketika seorang pemuda melamar seorang pemudi. Dia berkata, apakah kau mau menikah dengan aku? Kemudian pemudi ngomong, ya aku mau menikah dengan kamu. Kemudian pemuda tanya begini, kenapa kamu mau menikah dengan aku? Kemudian sang pemudi ngomong, ya karena kamu kaya, hartamu banyak, vilamu banyak, apartemenmu banyak, mobilmu keren. Saya kira hati seorang pemuda akan hancur karena mendengar pemudi itu. Begitu juga kita selama ini apa yang kita bangun dalam rohani kita. Apakah kita ke gereja karena kita mau terima semua yang berkat Tuhan, melebihi kita mengasihi dirinya sendiri? Mari pagi hari kita disadarkan benar-benar di masa pandemi ini. Mari kita mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas. Amin. Bukan karena harta yang kita dapatkan dari Dia. Bukan karena berkat yang kita terima dari Dia. Tapi semata-mata karena kita mengasihi Tuhan apa adanya. Amin. Nah, demikian pula Bapak Ibu di masa yang lalu ya, banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Mari kita belajar hari ini untuk kita punya hati yang benar, kasih yang tulus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya karena kita melakukan itu semuanya, hati Tuhan disenangkan. Amin. Kalau hati Tuhan disenangkan, itu artinya ada perkenan Tuhan atas kita semuanya. Jangan dibalik, karena kita cari dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Mari kita mengasihi Tuhan bukan karena berkat yang kita terima. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita memang cinta Tuhan. Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan mati di kayu salib buat kita semuanya. Amin. Nah yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, pikiran kita, akal budi kita. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, dalam masa yang lalu mungkin kita sadar ya, tanpa sadar kita sebagai orang Kristen yang mungkin hanya mendengar firman Tuhan 45 menit di gereja. Setelah keluar dari gedung gereja kita lupa itu. Dan pagi hari Tuhan sadarkan kita dalam goncangan seperti ini. Mari firman yang kita dengar kita renungkan dalam hati kita. Kita lakukan firman Tuhan itu. Amin. Bukan hanya setelah dengar kemudian dilupakan. Tapi kita mau dengar firman Tuhan itu, kita lakukan firman Tuhan itu.
Karena Daud pernah berkata ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya yakin ketika kita dengar firman Tuhan, kita renungkan firman dan kita lakukan firman Tuhan, jalan kita tidak akan tersandung. Kita tidak akan terantuk dan batu dan jatuh, enggak. Kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Ketika Elia disuruh Tuhan, menyingkirlah kamu ke sungai Kerit. Elia tidak pernah berkata, kenapa enggak sungai Yordan saja Tuhan? Yordan sungai besar, dalam airnya enggak mungkin habis. Tapi Kerit itu seperti selokan Bapak Ibu. Sungai yang kecil. Tapi ketika Tuhan ngomong sama Elia, pergilah menyingkirlah di sungai Kerit. Aku pelihara engkau di sana. Elia tidak pernah berbantah. Dan dia dengar firman Tuhan, dia renungkan dan dia lakukan. Dan hampir 3 tahun lamanya Tuhan pelihara dengan burung gagak yang luar biasa yang Tuhan kirim sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena ketika dia dengar firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan itu. Dan berbahagialah orang yang apa? Bukan hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, 3 perkara ini yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini mendarat bagi kita semuanya. Tuhan mungkin membiarkan situasi terjadi demikian. Karena itu mungkin caranya supaya kita ini berbalik kepada jalan yang benar. Selama ini kita mungkin ikut Yesus dengan motivasi yang salah mungkin. Tapi ketika kita tahu hal ini, kita mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu harus yang pertama. Mengasihi Tuhan lebih daripada orang yang terdekat dengan kita. Mengasihi lebih daripada bapak ibu kita, anak-anak kita. Kasih Tuhan yang terutama. Ada pujian lama yang berkata gini. Itu. Yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita boleh bersyukur punya suami yang baik, istri yang cakap, anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kita boleh bersyukur punya orang tua yang mengasihi kita. Namun Tuhan pagi ini ajarkan, jangan sampai kasih kita kepada mereka lebih besar daripada kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur karena mereka semuanya itu ada dalam kehidupan kita semuanya. Karena kita tahu bahwa yang memberi adalah Tuhan yang terbaik. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu? Mengasihi Tuhan lebih daripada harta kekayaan duniawi ini. Mungkin kita lihat bahwa selama ini kita mengasihi Tuhan karena apa? Karena berkatnya loh. Kita seringkali punya pola pikir teologi kita, ikut Tuhan pasti diberkati. Ikut Tuhan pasti sukses dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa kamu dipanggil Tuhan bukan hanya percaya tapi menderita bersama dengan Dia. Tuhan seringkali berkali-kali berkata, pikulah salibmu, sangkal diri dan ikutlah aku. Ternyata Bapak Ibu, center of Christ adalah salib. Center of Christ bukan harta, bukan berkat. Tapi center of Christian adalah salib Kristus. Kita yang kita mau pikul seperti Kristus pikul salibnya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa bagaimana mengasihi Tuhan adalah melakukan semua perintahnya dan kehendaknya. Mari kalau hari ini kita dengar firman Tuhan yang mungkin hari ini mendorong kita untuk mengasihi Tuhan. Mari setelah pulang dari tempat ini kita mulai berdoa. Kita mau mengasihi Tuhan lebih daripada yang dahulu. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang kita lakukan dahulu. Satu jemaat yang Tuhan peringatkan di Efesus. Bagaimana kamu telah meninggalkan kasih mula-mula. Begitu dalamnya engkau telah jatuh. Karena mereka meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Mari pagi hari ini kita mau bangun kembali kasih kita pada Tuhan.
Saya undang tim musik maju ke depan, kita akan mulai Masjid Berjam Kudus pagi hari ini. Saya juga undang tim pelayan-pelayan Tuhan Berjam Kudus untuk maju ke depan. Bapak Ibu persiapkan hatimu untuk terima tubuh darah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kita mau berdoa Bapak Ibu terlebih dahulu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Seringkali penderitaan Kau izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Supaya kami tahu bahwa Engkau sedang hendak membuat kami berbalik kembali kepada Engkau. Engkau sedang hendak meluruskan jalan-jalan kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur juga buat tubuh darah Tuhan yang Kau berikan buat kami. Biarlah Tuhan Kau layakkan kami menerimanya. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Bersekutu dengan kematian-Mu. Dan kami juga bersekutu dengan kebangkitan-Mu juga Tuhan. Urapi para pelayan Tuhan pagi hari ini. Biar semuanya Tuhan akan menjadi berkat buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat dari Allah Bapa Putra Kudus turun atas sakramen ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saya undang pagi bersama-sama. Tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mari angkat rotimu, tangan kananmu Bapak Ibu.
Dan dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persaudaraan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari dengan iman dalam nama Tuhan Yesus kita terima sama-sama. Mari angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Demikian juga yang mengenai cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan yang kita angkat adalah persaudaraan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita terima sama-sama. Haleluya Bapa. Kita boleh angkat kedua tangan kita bersama-sama. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur buat kasih Tuhan yang baik. Kasih Tuhan yang besar setiap semuanya. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau setia atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku satu dengan Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Kami satu dengan darah Kristus. Tubuh-Mu ada bersama dengan kami, satu dengan kami. Kami terima firman-Mu, kami terima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan ibadah kita berbeda untuk persembahan. Persembahan akan dijalankan pada saat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini pulang. Pada saat pulang bisa memberikan, bisa menabur di kotak yang sudah disediakan di belakang untuk persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing bisa memberikan persembahan dan perpuluhannya di nomor rekening yang tertera di layar. Baik, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Mengingatkan kembali untuk pada saat memberi persembahan di belakang bergantian. Tidak bergerombol, tetap physical distancing kita terapkan pada saat menabur persembahan dan perpuluhan di belakang.
Terima kasih, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Naikkan pujian Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh kembali untuk datang kepadamu Tuhan di tempat ini, di rumahmu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namamu. Bahkan kami sudah menerima berkat firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biarlah firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami hidup menjalani hidup ini setiap hari bersama-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama-sama bersahati untuk berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, bagi provinsi kami Jawa Timur, bagi kota kami Kota Malang Tuhan. Kami minta pemulihan terjadi buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, apapun situasi saat ini yang terjadi Tuhan, Engkau yang sanggup mengendalikannya Tuhan. Kami percaya nyata kuasa dan kemuliaan-Mu buat bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan setiap jajarannya di pusat, bahkan di jajaran yang paling bawah di RT RW sekalipun Tuhan, semuanya dapat berkoordinasi, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan dan hikmat daripada-Mu Tuhan, dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang ada buat bangsa ini, khususnya dalam melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami minta kuasa-Mu terus, kami minta lebih lagi Tuhan, kuasa-Mu bekerja buat bangsa kami, seluruh wilayah kota kami di Kota Malang, ke seluruh wilayah di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini segera berlalu bagi bangsa ini, bagi kota ini Tuhan. Kami minta kuasa-Mu terlebih lagi Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup mengendalikannya Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan provinsi kami, pulihkan keadaan kota kami Tuhan, baik sektor ekonomi, sosial, baik budaya, baik Tuhan pariwisata, bahkan Tuhan kesehatan pun Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Pendidikan bagi anak-anak kami juga pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Kami percaya firman-Mu berkata orang-orang yang melekat kepadamu Tuhan, Engkau yang akan meluputkan kami dari segala penyakit apapun Tuhan. Engkau yang akan memberikan kepada kami perlindungan yang sempurna ya Tuhan. Ketika kami berseru-seru kepadamu Tuhan, Engkau mendengar, bahkan Engkau memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat gereja-Mu GBI Kairos di tempat ini Tuhan. Biarlah kami terus membawa api kemuliaan-Mu bagi kota ini. Kami berdiri berjaga-jaga atas kota ini, membawa Tuhan kota ini ke dalam tangan-Mu. Pemulihan terjadi, kebangkitan rohani terjadi buat kota kami dalam nama Yesus. Dan kami percaya gereja-Mu ini menjadi jawaban bagi kota kami Tuhan, bagi sekeliling kami Tuhan. Biarlah visi yang Tuhan berikan buat kami Tuhan, kami mau genapi Tuhan melalui setiap kami. Tuhan menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menjadi saksi-Mu yang hidup, membawa Tuhan
Injil kerajaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di mana Engkau Tuhan utus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja-Mu terus berjalan bersama-Mu Tuhan dalam tiang awan tiang api-Mu. Tuhan, kami membuka pintu-pintu gerbang pertobatan bagi kota kami, bagi sekeliling kami Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seru kami. Biarlah apa yang kami harus kerjakan Tuhan, Engkau tuntun kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami mau terima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu angkatan bersama-sama. Kami juga berdoa Bapak untuk persembahan kami yang perpuluhan kami yang kami berikan kepada Tuhan. Biar berkati semua tangan-tangan memberi pada hari ini. Mari Bapak Ibu arahkan pandangan pada Tuhan sekali lagi. Pulanglah ke rumahmu dan berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Diberkatilah oleh Tuhan keluargamu, suami istri anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan, diberi bakul adonanmu, diberkatilah oleh Tuhan keluar masukmu, diberkatilah oleh Tuhan kesehatanmu. Dan sekarang juga terimalah kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus melambas segala akal, memberi dalam hatimu, berikan kau sukacita, pengharapan yang luar biasa di hari-hari seperti ini. Dan biarlah penghiburan keterusaan menyertaimu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.